Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas jawaban dari latihan 13, 14, 15. Untuk latihan 13 yang nomor 1, 3, 4 ya. Yang nomor 1 di sini ada AB tegak lurus CD. AB tegak lurus CD ini tuh tegak lurus, katanya di teorema 12.5 kalau ada yang tegak lurus maka besarnya yang ini yang saya tulis Y di sini ini akan sama. Gitu ya. Besar busur Y yang ini juga akan sama dengan Y. Nah, kita tahu bahwa setengah lingkaran itu 180. Berarti kita bisa cari dulu Y-nya di sini ya. Y ditambah 48 itu sama dengan 180. Maka 2Y plus 48 itu sama dengan 180. 2Y itu akan sama dengan 180 dikurangi 48 itu 132 ya, maka Y-nya ketemu sama dengan 66. Nah, ketemu Y-nya 66. Nah, di sini busur ini besarnya 66. Nah, dikatakan bahwa busur itu kan sama dengan sudut pusat ya. Jadi Y itu sama dengan X itu sendiri. X-nya ya bisa saya tuliskan ini sama dengan 66. Sudah ketemu X 66 sama gitu ya. Untuk yang nomor 3 di sini hampir sama ya. Ini ada garis yang tegak lurus, maka ini sama, kemudian yang ini juga akan sama dengan yang ini. Gitu. Setelah itu ini ada 155 ya. Ada 155 yang ini itu 155, X-nya itu yang ini sebelah sana, maaf. Oke. X itu yang ini ya. Nah, ini X sebenarnya sama aja seperti kita diminta untuk mencari CB. CB-nya ini berapa? Berarti langsung aja X itu akan sama dengan 180 dikurangi 155. Hasilnya 25 ya. Oke, X-nya ketemu 25. Sekarang yang nomor 4. Di nomor 4 di sini diketahui busur yang AC ini 132 ya. 132, maka ini juga 132 pusatnya. 132, sedangkan yang ini itu 180. Ini misalkan saya nama Y ya. Y-nya itu sama dengan 180 dikurangi 132. Ini hasilnya sama dengan 48 ya. Nah, Y-nya diketahui 48. Kemudian di sini karena ini jari-jari dan ini jari-jari, maka kan segitiganya sama kaki ya. Jadi kalau di sini sudut X, maka di sini juga X. Itu kan ya, ini ada segitiga. Total keseluruhan jumlah sudut dalam segitiga itu 180. Maka saya juga punya 180 itu sama dengan Y ditambah 2X. Tuh kan? Nah, ini kembali lagi berarti 180 itu sama dengan Y-nya tadi 48 ditambah 2X. 180 kurangi 48 tadi 132. Itu sama dengan 2X. Maka X-nya ketemu sama dengan 66 ya. Nah, ini hasilnya X-nya 66. Nah, sekarang untuk yang nomor 21 diketahui di sini lingkaran O, kemudian ada keterangan OM itu tegak lurus AB, berarti ini sudah jelas siku-siku, ini siku-siku. Berarti segitiganya adalah segitiga siku-siku ya. Buktikan bahwa X itu adalah titik tengah dari busur AB. Nah, kita tahu ini jari-jari, berarti ini sama kan ya. Maka di sini kita akan membuktikan dulu bahwa segitiganya ini kongruen. Gitu. Untuk yang pertama kita punya UM tegak lurus AB, ini diketahui. Kemudian nomor 2 karena tegak lurus maka langsung aja saya punya sudut AMO dan sudut BMO adalah siku-siku. Ini garis tegak lurus berpotongan membentuk sudut siku-siku.
Nah, karena siku-siku, maka bisa saya simpulkan segitiga AMO dan segitiga BMO. Salah ya. Segitiga BMO adalah segitiga siku-siku. AMO dan BMO adalah segitiga siku-siku. Alasannya segitiga siku-siku memiliki sudut siku-siku. Nah, yang keempat, karena siku-siku maka kita bisa menggunakan highlight gitu kan ya. Kita punya high-nya dulu, yaitu jari-jarinya. Kita punya AO itu kongruen dengan BO. Ini adalah sisi miringnya. Ya, karena jari-jari pada lingkaran yang sama itu kongruen. Adalah kongruen. Kemudian yang kelima, sekarang legnya, kakinya itu sendiri kita bisa pakai OM, itu akan kongruen dengan OM sendiri. Ya, ini legnya. Ya, refleksif. Sudah ketemu high leg, maka yang keenam kita punya tadi segitiga AMO itu kongruen dengan segitiga yang BMO. Ini menggunakan high leg postulate. Ya. Karena kongruen, maka bisa saya katakan sudut yang ini, yang ini AOM itu akan kongruen dengan sudut yang ini BOM. Nah, saya punya sudut AOM itu akan kongruen dengan sudut BOM. CPCTC. Berdasarkan CPCTC, sudut AOM akan kongruen dengan sudut BOM. Nah, berdasarkan teorema yang keberapa itu ya, kalau sudut pusatnya, ya sudut pusat pada lingkaran ini kongruen, maka otomatis busurnya juga ikut kongruen gitu ya. Sudut pusatnya kongruen, maka busurnya juga ikut kongruen. Nah, makanya saya punya AX ya itu akan kongruen dengan BX. Ya, jika sudut pusat kongruen, maka busur kongruen. Busurnya juga ikut kongruen. Nah, karena busur AX sama BX itu kongruen, sudah pasti X itu adalah titik tengahnya AB. Ini ya, titik tengah membagi busur menjadi 2 sama besar. Dah. Oke, selanjutnya saya ke latihan 14. Yang pertama di sini nomor 11. Teman-teman untuk yang A ya, di sini ada 2x sama 3x ya. X-nya itu berapa? Nah, di teorema yang berapa itu ya, kalau ada segi 4 dalam lingkaran seperti ini, maka sudut yang berhadapan ini sama ini itu kalau ditotal sama dengan 180, yang ini atau yang ini gitu ya. Jadi di sini kita punya 2x ditambah 3x sama dengan 180, maka 5x sama dengan 180. X-nya ketemu sama dengan 36 ya. X-nya ketemu 36. Sekarang yang B. Nah, yang B ini diketahui AB tegak lurus sama CD. Ada ini tegak lurus sama ini. Kemudian ada BC tegak lurus sama AD. Ini kok tegak lurus semua ya? Jadinya nanti jajar genjang ini. AB tegak lurus sama CD. Di sini diketahui pertanyaannya ini tuh berapa gitu ya. Kalau kita menggunakan ilmunya
tegak lurus, sebenarnya bisa langsung kita cari bahwa X itu sama dengan, benar kan ya, X-nya itu yang ini ya. Oke, kalau X-nya itu memang benar yang itu, atau memang busurnya ya. Karena ini tulisan X-nya ini agak di situ, jadi saya kesulitan menerjemahkan soalnya ya. Oke, kemungkinan ini adalah busurnya ya teman-teman ya. Kemungkinan ini kalau saya lihat soalnya, karena kalau pakai tegak lurus langsung kayaknya nggak mungkin ya, karena ini soalnya tentang lingkaran. Jadi oke, karena ini itu paralel sejajar ya, maka kalau ini 30, yang ini yang saya kasih tanda itu juga pasti 30. Nah, kalau X itu adalah busur yang ini, busur BC, saya anggap X itu adalah busur BC ya, yang saya kasih tanda ini. Maka seperti di teorema 12.10 di situ dikatakan ya, besar busur sudut besar dari sudut FBC itu akan sama dengan setengah dari besar busurnya, busur BC. Nah kan gini, nah ini sudutnya tadi itu ketemu 30, ini setengah busur BC M ya, maka busur BC nya MBC itu 2 kali lipatnya, yaitu 60 derajat. Oke, selanjutnya untuk yang nomor 20 di sini diberikan F itu titik tengahnya KFH. Ya, ini titik tengahnya KFH, busur KFH, berarti ini ukurannya sama dengan ini. Setelah itu KJ sama JM itu 5:4. Perbandingannya 5:4 ya, teman-teman. 5:4. KJ sama JM itu 5:4. Nah, sekarang kita bisa cari ya. Misalkan ini 5X, ini 4X, kita akan cari dulu KJ itu besarnya berapa, JM itu besar sudutnya berapa. Nah, kita tahu 5X tambah 4X itu kan diameter ya. Maka saya punya 5X ditambah 4X itu sama dengan 180. 9X sama dengan 180. Maka X-nya itu ketemu sama dengan 20 ya. Maka KJ MKJ itu besarnya 20 kali 5X kan ya. 5X berarti 5 kali 20 yaitu 100. Kemudian yang MJM itu 4X katanya, 4X berarti 4 dikali 20 yaitu sama dengan 80. Nah, ini yang kita punya. Kemudian sudut HEM ini katanya 64. Oke, yang ditanyakan besar busur KF. Oke, yang pertama MKF ya. Yang ditanyakan KF. Oke, sebelum ke KF, di situ kan tadi KF sama dengan FH. Maka kita perlu tahu terlebih dahulu ya, HM-nya itu berapa? Besar busur HM itu berapa? Nah, di sini diketahui bahwa HEM tadi kan 64. Di teorema 12.11 ya, sudut HEM, kalau mau tahu sudut HEM ya, M sudut HEM itu kan setengah kali busur yang di depannya ditambah belakangnya gitu ya. Yang di depannya yaitu busur MHM yang kita nggak tahu itu berapa gitu. Ditambah busur yang di belakangnya yang EH. Nah, itu kan yang KJ ya, yang ini. Nih, nah ini kan punyanya KJ. KJ tadi udah tahu kita tadi. KJ tadi besarnya 100. Nah, ini 100. Oke, di sini HEM tadi 64 ya. 64 sama dengan setengah MHM ditambah 100. Kalikan berarti 128 ya.
128 itu sama dengan MHM ditambah 100. Berarti kita punya MHM-nya itu sama dengan 128 dikurangi 100, yaitu 28 derajat. HM, nah ini HM segini teman-teman ya. HM ini itu benar ya, itu ya 128 setengah MHM ya, MHM tambah 100 kan ya. Ini tuh HM-nya 28. Nah sedangkan M busur KM itu yang ini itu kan 180, sedangkan ini sama dengan ini. Jadi kalau saya mau cari MKF ya, langsung aja MKF gini. Untuk yang A nanti akan saya hapus ini karena nggak cukup ya. MKF itu akan sama MKF gini aja. Saya misalkan dengan X ya. Ini saya misalkan jangan X-nya sudah, ini Y, ini Y. Maka saya punya 2Y ditambah HM tadi 28 itu sama dengan 180. Ya kan? 2Y itu sama dengan 180 dikurangi 28, 152 ya. 152, maka Y-nya ketemu sama dengan 76. Nah, Y tadi itu adalah MKF. Ini MKF. Di MKF-nya sudah ketemu. Kemudian di sini FM. Kalau FM, berarti FM itu kan sama kayak Y tadi ya. Y ditambah 28. Y ditambah 28. Berarti 76 ditambah 28. Ini sama dengan 104 ya. Nah, FM-nya 104. Sudah. JK tadi sudah ketemu ya. JK atau KJ tadi sudah ketemu, yaitu 100. Kemudian JM juga sudah ketemu 80. HM juga sudah ketemu tadi 28, sudah ketemu semua. Kemudian yang A sudah semua. Sekarang yang B, KPF. Sudut KPF, M sudut KPF. KPF yang ini ya. Karena busurnya tadi adalah busur Y dan Y itu tadi 76, maka KPF juga 76. Nih, yang B 76. KJH ini ada di KJH ada di sini ya, KJH ya. Oke, sebentar kita cari tahu dulu ini KJH. KJH, kemudian ada KLJ. KJH. KJH. Ini kita punya banyak cara sebenarnya. Oke, KJH. KJH itu kan sudut keliling ya, teman-teman. Saya tulis di sini C. M sudut K. Ini salah ini. M sudut KJH itu kan sudut keliling. KJH itu adalah sudut keliling. Nah, KJH itu katanya sudut keliling itu kan besarnya setengah kali sudut pusat ya. Jadi kita punya setengah kali busurnya kan ya. Busur yang ada di hadapannya. Berarti kalau saya buat garis busurnya yaitu yang KPH. Gitu kan. Jadi ini besarnya busur setengah dari besar busur KPH. Nah, KPH sendiri itu tadi adalah KPH. Busur KPH itu tadi 2Y. KF ditambah FH. 2Y ya. 2Y tadi 152. 2Y 152, maka KJH itu sama dengan, kembali lagi ini 76. Jadi ketemu KJH-nya 56.
Kemudian untuk yang D KLJ. Yang KLJ. Oke, untuk yang KLJ kita bisa menggunakan teorema yang ini ya. KLJ itu kita bisa menggunakan teorema 12.12. M sudut KLJ itu sama dengan setengah dari busur yang ada di depannya yang besar, yaitu yang KJ, setengah dari busur KJ dikurangi busur yang FH, yang perpotongannya yaitu yang FH. Berarti ini setengah kali KJ tadi berapa? KJ kita ketemu 100 dikurangi FH itu sama dengan Y ya, yaitu 76. FH itu Y. Oke, ini sama dengan setengah dikalikan 100 kurangi 76, 24 ya. 24, maka sudut M KLJ itu sama dengan 12. Oke, baik, selanjutnya untuk latihan 15 dan nomor 15 di sini diketahui RE-nya 2, ini 2, RA-nya 14,5 ya, 14,5. Kita akan menggunakan perkalian ya, ini ya, perkalian dari garis pendeknya, jadi yang berhadapan gitu ya, yang pendek, bukan yang pendek ya, gabungannya ini kan ya, RE dikalikan ini itu sama dengan ini kali ini tuh kan. Nah di sini kita punya RE-nya 2, RA-nya katanya 14,5, maka langsung aja EA itu 14,5 dikurangi 2, ini 12,5. Kemudian di sini diketahui E is the midpoint of BG. E itu titik tengahnya BG. Nah, misalnya saya punya Y, ini berarti Y juga. Oke, kita cari dulu Y-nya itu berapa ya. Nah, di situ dikatakan bahwa Y kuadrat itu akan sama dengan RE dikalikan EA, 2 dikalikan 12,5, maka Y kuadrat itu sama dengan 25 ya, ketemu Y-nya itu sama dengan 5, BE itu 5, EG-nya 5, jadi BG itu 10 gitu kan. Nah sekarang dengan menggunakan sekan sama sekan perkalian ya, itu kan perkaliannya gini, yang panjang EZ ini saya namai S1 dikalikan yang ini E1 itu sama dengan ini S2 dikalikan yang ini, nah ini E2 gitu. Oke, saya akan tulis rumusnya dulu. S1 dikalikan E1 itu sama dengan S2 dikalikan E2. S1 itu adalah SZ yang akan kita cari ya. Berarti S1-nya enggak usah, tetap kita biarkan S1. Sekarang E1. Nah, E1 itu adalah S1 kan enggak ada ya di sini ya, FZ. FZ sudah ada ya. FZ itu ZF itu ya. ZF sudah diketahui, E1-nya ini sama dengan 8 ya. Berarti ini 8. Oke, sekarang S2. S2 itu adalah tadi udah ketemu BG itu 10. E2 itu GZ atau ZG6. Nah, ini sudah ketemu 6. Berarti S2 itu 10 ditambah 6, 16 gitu. Kita masukkan ya, 16 dikali E2-nya 6. Maka E1 itu sama dengan 16 dikalikan 6 dibagi 8 gitu ya. Ini 2 ya. Maka S1-nya ketemu 2 kali 6 12. Udah ketemu SZ-nya 12.
Oke, untuk yang nomor 29 ya, kita di sini diminta untuk membuktikan bahwa BL dibandingkan sama BW. Kita akan beri tanda dulu ya biar kita tahu segitiganya yang mana. BL itu yang ini, BW itu yang besar ini ya, BW. Kemudian BM. Nah, oke, BM berarti yang ini sama BH itu yang besar gini. Nah, itu tuh katanya perbandingannya sama. Berarti kita akan membuktikan bahwa dua segitiga ini sebangun. Nah, kalau kita lihat bentuknya, kita akan menggambarkan dulu kesebangunannya. Ada segitiga BLM. Nah, ada segitiga di sini BWH. B, ini W, ini H. Kalau kita lihat bentuknya ya, maka M ini nanti perbandingannya akan sama seperti yang ini. L sama ini, B sama B. Karena sama-sama nempel itu berarti nanti akan jadi salah satu angle-nya ya. Kemudian oke, sekarang kita tulis aja itu semuanya diketahui ya bahwa nih gimana nih menuliskannya. Di sini diketahui bahwa yang gampang dulu aja ya, dari yang B kita punya langsung aja sudut B itu akan kongruen dengan sudut B sendiri. Nah, saya punya angle di sini berarti sudah ketemu. Ini kan refleksif ya. Refleksif. Sekarang kita akan cari sudut kedua. Sudut keduanya B sama B kan ya. Kita bisa menunjukkan M sama H atau L sama W. Nah, ini kita lihat dari yang diketahui aja. Yang gampang di sini adalah saya punya M sudut A B W. Oke. M sudut A B W itu sama dengan setengah ukurannya busur BW. Ya, ini berdasarkan teorema berapa itu ya? Di 12 titik berapa? Itu ini antara garis singgung sama tali busur ya. Teman-teman bisa cek lagi nanti antara garis singgung dan tali busur bahwa besarnya itu sama dengan setengah busur. Itu ya teorema 12 titik berapa itu ya. Saya tulis sudut yang dibentuk. Oke, di sini sudut yang dibentuk oleh garis singgung dan tali busur besarnya sama dengan setengah besar busurnya. Besar busur gitu ya. Saya akan tuliskan seperti ini. Kita punya M sudut ABW itu sama dengan setengahnya BW. Nah, di sini saya juga punya yang kedua. Saya punya bahwa M sudut BHW itu juga sama setengahnya MBW. Kenapa sama? Karena BHW itu adalah sudut keliling. Ya kan, sudut keliling itu besarnya setengah dari besar busur yang ada di hadapannya. Gitu kan ya. Sudut keliling besarnya sama dengan setengah besar busur di hadapannya. Udah
Udah kan ya. Nah, jadi dari ini 2, ini 3 ya. Dari 2 sama 3 kita bisa menyimpulkan. Oke, yang keempat ya. Berarti M sudut AB W itu sama dengan M sudut BHW gitu ya. Ini menggunakan, karena sama dengan berarti ini menggunakan substitusi. Kita substitusi karena sama ukurannya, maka dengan definisi kongruen sudut ABW ini sama dengan sudut BHW. Ini ya definisi kongruen, langsung saya tulis seperti itu ya. Nah, karena sama, kita lihat lagi di sini. Tadi dikatakan bahwa ABLM itu adalah paralelogram. Paralelogram. Oke, paralelogram. Ini ya sama ini. Itu kan katanya jajar genjang ya. Jajar genjang itu, ini yang mau saya cari yang mana? Saya punya ABW sama ABW ya, ABW. Oke, ini saya udah punya ya. Itu tadi kongruen sama ini. Nah, ini sudah ketemu. Kalau kita lihat dari gambarnya, ini kan ada sejajar. Kemudian ini ada transversal. Karena sejajar sama transversal, maka sama dengan yang ini. Itu kan ya. Saya punya sudut ABW itu kongruen ABW. Sudut ABW itu kongruen dengan sudut BML. Nah, karena apa? Jika dua garis sejajar, saya tulis di sini ya, sejajar, maka sudut dalam berseberangan kongruen. Nah, sudut dalam berseberangannya sudah kongruen. Ya, tadi dari 5 ABW kongruen BHW. ABW juga kongruen BML. Nah, menggunakan sifat transitif bisa kita simpulkan bahwa sudut BHW itu akan kongruen dengan BML. Ini transitif. Karena sama-sama transitif ya. Karena sama-sama kongruen ke ABW ini sama dengan yang ini. Nah, ABW ternyata juga sama dengan BML. Berarti kan yang ini sama ya. Kongruen. Udah ketemu ini angle. Tadi kan ya BH tadi sama kayak M ya, benar ya. Nah, ini kalau kita gambarkan kan tadi H sama M pasangannya. Sudah ketemu angle sama angle. Berarti langsung bisa kita tuliskan bahwa segitiga BLM itu sebangun itu gini ya, dengan segitiga BWH gitu ya. AA teorema AA sudah ketemu, maka kita bisa menggunakan corresponding part BL banding BW itu sama dengan BM banding BH. Nah, teman-teman tulis sendiri alasannya ya. Bagian yang bersesuaian pada segitiga yang sebanding ya dapat kita tuliskan dalam perbandingan gitu. Itu alasannya.